menelisik ke belakang ketika Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal capres 2024. Padahal banyak sekali kritik terhadap kinerja Anies ketika jadi gubernur DKI Jakarta. Hasil kerja nyatanya masih dipertanyakan. Nasdem yang merupakan bagian dari pemerintahan Presiden Jokowi tadinya, iya, saya sebut tadinya ya, karena sekarang kayaknya sih de facto sudah enggak ya. Mestinya juga tahu bagaimana enggaknya Anies bekerja sama dengan jajaran Kementerian PUPR dalam penanganan banjir. Dari Stadion JIS yang pagarnya ambruk itu, atau Formula E yang sampai sekarang belum juga dikeluarkan perhitungan untung ruginya dan menjadi incaran pengawasan KPK. Jadi jangan heran, apalagi ketawa, jika Nasdem mempromosikan Anies dengan cara-cara yang mungkin agak lucu. Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali bicara tentang latar belakang Anies yang merupakan seorang cucu pahlawan bangsa. Anies adalah cucu dari Abdurrahman Baswedan yang diberi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Jokowi pada 8 November 2018. Rasanya sungguh aneh kalau Nasdem mensangkut pautkan Anies dengan kakeknya. Apa hubungannya coba? Apakah Anies cucu pahlawan nasional lantas sudah pasti otomatis layak diusung sebagai calon presiden? Jadi maksudnya cucu pahlawan mau dijadikan standar untuk menjadi calon presiden? Lantas apa bedanya dengan baliho Puan cucu Bung Karno? Yang dilakukan Nasdem ini mirip dengan yang dilakukan AHY. AHY tidak punya prestasi sehingga terpaksa menjual nama bapaknya sendiri. Anies Baswedan dan diktator terkorup sedunia demi suara Pilpres 2024. Penulis ingin mengajak rakyat Indonesia, khususnya rakyat Jakarta, untuk berpikir secara jernih tentang kelakuan dan watak asli Anies Baswedan ini. Kita pasti masih ingat video pernyataan Anies Baswedan beberapa tahun sebelumnya bahwa dia memiliki nafsu politik untuk menjadi presiden di Indonesia. Apakah salah jika seseorang ingin menjadi presiden di Indonesia? Tentu saja tidak, tetapi akan salah jika seseorang akan menghalalkan segala cara demi nafsu politiknya. Pada saat Pilgub DKI tahun 2017 merupakan salah satu bukti nyata bagaimana Anies Baswedan menikmati politisasi ayat dan mayat demi mencapai kekuasaan untuk menjadi seorang gubernur, dan lebih mirisnya politisasi agama yang terjadi di beberapa masjid Jakarta dengan munculnya spanduk tolak memandikan jenazah pendukung Ahok dan spanduk provokasi lainnya. Aneh tapi nyata, politisasi agama ini seperti dibiarkan selama masa Pilgub DKI dan akhirnya kita paham ternyata Ketua Dewan Masjid Indonesia periode 2017 sampai 2022 adalah Yusuf Kala atau JK, dan JK juga sudah mengakui jika dia adalah orang yang mengusulkan nama Anies Baswedan untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Apakah ini sebuah kebetulan? Tidak ada kebetulan dalam sebuah politik. Kita juga masih ingat bagaimana Anies Baswedan dengan mulut manisnya membuai rakyat Jakarta, khususnya nelayan, dengan janji manisnya tolak reklamasi. Tetapi setelah Anies meraih kekuasaan sebagai gubernur DKI, dia malah memberikan izin reklamasi. Lalu JK kembali masuk dengan ilmu politiknya yang tinggi dengan memindahkan lokasi pembangunan Museum Sejarah Nabi Muhammad SAW yang semula ingin dibangun di kawasan Depok menjadi di lahan reklamasi Ancol yang dibuka oleh Anies Baswedan. Apakah ini juga sebuah kebetulan lagi? Dan setelah peletakan batu pertama pembangunan Museum Nabi Muhammad SAW, maka berita Anies mengingkari janjinya tolak reklamasi pun tertutupi dengan berita pembangunan museum ini. Jika ada yang menolak reklamasi Anies di kawasan Ancol tersebut, tinggal memanfaatkan politisasi agama lagi, sambil mengatakan berarti Anda tidak cinta terhadap Nabi karena menolak pembangunan museum. Simpel bukan? Itulah sebagian kecil contoh nyata kelakuan Anies Baswedan sebelum dan sesudah meraih kekuasaan sebagai gubernur DKI Jakarta. Belum lagi rakyat miskin yang saat kampanye selalu mendoakan Anies menang, tetapi setelah Anies menang mereka malah diperlakukan seperti binatang. Dan setelah menjadi gubernur, Anies kembali memperlihatkan watak aslinya untuk meraih kekuasaan yang lebih tinggi sebagai presiden di Indonesia. Anies yang merupakan salah satu keturunan Arab atau Yaman tetapi malah teriak Save Palestina. Padahal krisis Yaman merupakan krisis terparah di dunia saat ini.